بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama saya belum bisa hadir kemari dan saya merasa bahagia ketika bertemu dengan saudara-saudara saya yang berada di kota ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pertemanan kita, persahabatan kita, ukhuwah kita sampai yaumul qiyamah, sampai kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci nama-namanya telah memilih dari sekian banyak hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lalu dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka petunjuk untuk beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Dari sekian banyak orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang Allah tabaraka wa taala cintai, maka Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Wahai Muhammad, sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa itu iman. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu nuran, kami jadikan Al-Quranul Karim sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha, kami berikan hidayah kepada siapapun yang kami kehendaki. Allah ajarkan kita Alkitab melalui Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah tabaraka wa taala tuntunkan kita untuk mengetahui al-hikmah, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala fahamkan kita perihal agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan baginya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan, Allah akan buat ia mengerti tentang agamanya. Ini kemengertian seseorang, pemahaman seseorang terhadap agama Islam, maka ini adalah kebaikan yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena keilmuan kita, tapi dia murni dan mutlak merupakan hidayah dari Allah subhanahu wa taala. Makanya Allah taala memilih dari sekian banyak orang-orang yang beriman, maka para penuntut ilmu lah orang-orang yang mereka condong hati mereka untuk mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala sempurnakan hidayah kepada mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Ilmu ini sama seperti rezeki. Ilmu itu sama seperti rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala bagikan dan berikan kepada siapa yang Allah tabaraka wa ta'ala, atau di Madinah, tapi dia tinggal di daerah Uzbekistan yang dahulu Islam masuk ke sana dengan berbahasa Arab, dan mereka belajar bahasa Arab sampailah mereka mengetahui tulisan-tulisan Arab, bahkan manuskrip-manuskrip Arab, sehingga dari sana mereka mengambil ilmu. Dan banyak para ulama yang kita lihat mereka bukanlah asal usul mereka dari Mekah atau dari Madinah atau dari Hijaz, bahkan kita melihat orang-orang di Syam, di Mesir, di Spanyol, di Andalusia dan semacamnya. Ini bertanda bahwa murni rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'anul Karim, dan Allah rendahkan juga derajat suatu kaum dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan mafhumu al-mukhalafah min hadzal hadis, mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya dari hadis yang mulia ini tadi yang kita bacakan tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah taala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia perihal agama. Kata beliau, orang yang tidak Allah tabaraka wa taala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah tidak akan buat dia faham tentang agama. 10 tahun mengaji, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi tidak mengerti, tidak faham. Dan ini Allah tabaraka wa ta'ala berikan hidayah kepada siapa yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kita tentang tafsir Al-Quranul Karim melalui penjelasan-penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kemuliaan ini di setiap waktu dan tempat. Makanya sering kita ulang bahwa di zaman dahulu para salaf, di setiap generasi para khalifah pertanyaannya berbeda-beda. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, orang tidak bercerita tentang berapa tentang kekayaannya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, orang bertanya tentang berapa hadis yang sudah dihafal, berapa Al-Quran yang sudah dihafal. Dan beginilah setiap masa yang dipenuhi dengan ilmu, maka di saat itulah mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala angkat derajat mereka dengan ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala hiasi mereka dengan kesabaran. Bihim yu'raful halal minal haram. Dengan petunjuk yang Allah tabaraka wa ta'ala tunjuki Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, membawa kabar gembira dan ancaman dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Dan setelah itu para ulama melanjutkan dakwah para nabi dan rasul, maka melalui mereka lah kita mengetahui, mengenal mana yang halal, mana yang haram. Ini halal, wajib kita amalkan, wajib kita kerjakan, wajib kita pegang erat-erat. Ini haram, wajib kita tinggalkan. Ma'asyiral ikhwah
rahimanillahu wa iyyakum jami'ah. Ketika kita sudah mengaji, yang paling dibutuhkan dari kita adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ini yang paling berat. Bukan hanya berilmu tapi beramal dengan ilmu, kemudian kita bersabar di atas ilmu dan kita mendakwakan ilmu tersebut, bersabar di atas jalan ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak ada pertanyaan kapan ini selesai, tidak, sampai Allah tabaraka taala wafatkan kita. Dan hari-hari kita belajar, duduk di kajian, duduk di majelis ilmu, itulah hari-hari di mana kita juga beribadah sebagaimana ibadah yang lain kita dapatkan dan kita amalkan. Dan ini dalam rangka juga untuk mengumpul amal saleh kita. Wal haqqu minal batil, dengan para ulama, dengan ahli ilmu, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, mengajarkan Al-Quranul Karim beserta pengamalan-pengamalannya, mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan praktek-prakteknya. Dari sana kita mengenal al-haq minal batil, mana yang hak, mana yang batil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukilah kebenaran sebagai kebenaran, wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah, ya Allah berikanlah kekuatan untuk kami mengikuti kebenaran, wa arinal batila batila, perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, warzuqna ijtinabah, dan kuatkanlah kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wadh-dharru minan nafi', dengan ilmu dan ahli ilmu kita mengerti mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Wal hasanu minal qabih, mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu fadluhum 'azim, ahli ilmu memiliki keutamaan yang besar. Wa khataruhum jazil, sebagaimana juga tanggungan yang mereka hadapi adalah besar. Kesalahan yang ada pada mereka dan keberanian berfatwa tanpa ilmu, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Warathatul anbiya, mereka adalah orang-orang yang mewariskan warisan para nabi dan rasul. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat orang-orang bersemangat berjualan di pasar di depan Masjid Nabawi. Jadi kalau ini kiblatnya, di seberangnya itu, ya depannya itu pasar. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai kaum, sungguhnya di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang meninggalkan perdagangan mereka dan mereka datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa yang mereka dapati di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang mereka dapati adalah orang-orang yang berzikir, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang berada di halaqah-halaqah ilmu, ya, berada di halaqah-halaqah ilmu, orang-orang yang menghafal ilmu, menghafal hadis, menghafal Al-Quranul Karim, berzikir, berdoa, bersimpuh di hadapan Allah tabaraka wa taala, minta ampun. Apa kata mereka kepada Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah tetap berada di pasar. Abu Hurairah tetap berada di pasar, tapi dia mengatakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang-orang berbondong pergi meninggalkan pasar mereka dan pergi ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang mereka dapati apa yang kita sebutkan tadi. Wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak mendapati sesuatu apapun di sana. Yang mereka dapati adalah orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang menghafal Al-Quran, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia menegaskan, bukankah ilmu tersebut adalah warisan para nabi dan rasul? Wa qurratu 'ainil awliya, para ulama dan ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, dan ilmu itu sendiri adalah penyejuk pandangan orang-orang yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Al-hitanu fil bihari lahum tastaghfir. Kita bisa membayangkan berapa jumlah ikan yang ada di lautan
semua mereka minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dimintai ampunan oleh sejumlah ikan yang ada di lautan tersebut, yang kita tidak tahu berapa jumlah ikan yang ada di dalam lautan. Mereka meminta ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Wal malaikatu bi ajnihatiha lahum takhda', dan para malaikat tunduk mengepakkan sayap-sayapnya terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Wal ulama'u fil qiyamati ba'da al anbiya'i tashfa', para ulama pada hari kiamat kelak setelah para nabi dan rasul akan memberikan syafaat. Majalisuhum tufidul hikmah, majlis mereka dipenuhi dengan hikmah. Barangkali ma'asyiral ikhwah, setiap kita memiliki masalah yang berbeda-beda, akan tapi ketika kita duduk di majlis ilmu, terkadang di sanalah Allah tabaraka wa taala turunkan rahmatnya, Allah tabaraka wa taala turunkan kasih sayangnya, sehingga di sanalah kita mendapatkan solusinya. Humul qaum la yashqa bihi jalisuhum, orang-orang yang duduk dengan para penuntut ilmu, orang-orang yang hadir di majelis ilmu dengan tujuan yang bermacam-macam, la yashqa bihi jalisuhum, orang-orang yang duduk dengan mereka tidak akan pernah celaka. Wa bi'amalihim yanzajiru ahlul ghaflah, dengan amalan-amalan orang-orang yang berilmu dan akan teringatlah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral ikhwah, jangan kita meragukan betapa ilmu ini dan hadir di majelis ilmu ini memiliki keutamaan yang besar. Ketika kita melihat sahabat kita yang hadir di majelis ilmu, yang rajin menuntut ilmu, yang rajin menghafal Al-Quran Karim, ketika kita melihat dia seperti itu dalam kondisi kita yang lemah, kita teringat, tergugah. Makanya ma'asyiral ikhwah, para ulama tersebut, mereka adalah orang-orang ketika kita melihat mereka, maka mereka mengingatkan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Hum afdalul minal ubbad, mereka para ahli ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Wa a'la darajatan min az-zuhad, derajat mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang zuhud. Hayatuhum ghanimah, orang-orang yang hidup mereka dipenuhi dengan ilmu, mereka mendapatkan barang rampasan perang, atau bagikan orang-orang yang mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta. Wa mautuhum musibah, dan kematian mereka adalah musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tertimpa musibah, falyadhkur musibatahu bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ditimpa suatu musibah, maka dia hendaklah mengingat-ingat musibah kematianku, karena sungguhnya kematianku adalah sebesar-besar musibah. Yudzakkiruna al-ghafil, ahli ilmu, orang-orang yang berilmu akan mengingatkan kita yang lalai. Wa yu'allimuna al-jahil, mereka mengajarkan orang-orang yang jahil, orang yang tidak berilmu. La yutawaqqa' lahum ba'iqah, tidak ada kesengsaraan duduk bersama mereka, dan tidak ada yang kita khawatirkan dari mereka. Bi husni ta'dibihim yatanaza'ul muti'un wa bi jamili mau'izatihim yarji'ul muqassirun, dengan adab yang mereka tunjukkan akan membuat bertambah orang-orang yang taat kepada Allah tabaraka wa taala, dan dengan nasihat-nasihat yang baik kembalilah orang-orang yang lalai dari melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jami'ul khalqi ila ilmihim muhtaj, was sahihu ala man khalafa biqaulihim mihjad atau muhjaj. Jami'ul khalqi ila ilmihim muhtaj, seluruh makhluk membutuhkan ilmu mereka. Manusia membutuhkan para ulama, membutuhkan ilmu sebagai gizi rohani mereka. Wasahihu ala man khalafa biqaulihim mihwaj. At-ta'atu lahum min jami'il khalqi wajibah wal ma'siyah lahum muharramah. Man ata'ahum rashad wa man asahum عناد ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون. معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم جميعا, ini semua adalah penjelasan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu, di mana orang-orang yang mengacu kepada para ulama ar-rabbani,
orang-orang yang mengajarkan ilmu, maka kita akan tersuluhkan dengan ilmu yang mereka miliki. Kita mendapatkan penjelasan-penjelasan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Was-sahihu 'ala man khalafa biqaulihim muhwaj. Orang-orang yang benar akan meluruskan orang-orang yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus. At-ta'atu lahum min jami'il khalqi wajibah. Ketika ketaatan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai kewajiban, oleh karena itu apa yang disebutkan oleh mereka, apa yang didalilkan oleh mereka menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk mengikutinya, untuk mengikuti dalil tersebut. Wal ma'siyatu lahum muharramah, dan melanggar terhadap perintah Al-Quran dan Sunnah yang sahih yang dibawakan oleh mereka adalah sesuatu larangan. Man ata'ahum rasyad, orang-orang yang mereka berjalan di atas jalur ketaatan akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyimpang dari jalan para ulama, mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Ma warada ala imamil muslimin min amrin ishtabaha alaih hatta waqafa fih. Dan kita sebagai seorang awam atau orang yang awam, maka kita melihat penjelasan para ulama ketika mereka menjelaskan tentang ilmu, menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi syubhat bagi kita, hal-hal yang meragukan kita. Dengan mereka lah kita belajar dan mengambil ilmu. Fa biqaulil ulama'i ya'mal wa an ra'yihim yasdur. Dengan perkataan para ulama tersebutlah kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kita mengerti bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah mazhab-mazhab yang ada, bukanlah mazhab-mazhab tersebut adalah jalan yang ditempuh oleh para ulama dahulu di dalam memudahkan mereka di dalam mempelajari ilmu. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui ma'asyiral ikhwah, rahimanillahu wa iyyakum jami'a, manhaj salaf, al-manhaj adalah metode yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para salafus salih, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Para ulama mereka diibaratkan seperti bintang yang ada di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Mereka menjadi penyinar di kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan, di mana orang-orang yang tidak mengerti halal dan haram, ketika dijelaskan oleh para ulama, mereka akan mengerti mana yang halal, mana yang haram. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Apabila para ulama telah pergi, apabila orang-orang yang berilmu telah pergi, maka di sanalah akan terjadi perselisihan, akan terjadi kecacauan, dan akan terjadi hal-hal yang buruk. Wa asanu min hadzal kalam al-hasan qaulullahil karim fi Qur'anihil azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah tabaraka wa taala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang hanya takut kepada Allah tabaraka wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu majlis ilmu tidak boleh kita tinggalkan. Majlis ilmu tidak boleh kosong. Majlis ilmu harus kita isi. Majlis ilmu harus kita hadiri. Dan kalau kita tidak bisa hadir di majlis ilmu setiap hari, maka 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa maka sebulan sekali, 2 minggu sekali. Maka ini semua adalah sebagai siraman rohani kita di zaman syubhat bergentayangan, di mana setiap kita memegang smartphone, di mana di sana ada syubhat, di sana ada syahwat. Maka dengan menuntut ilmu, dengan majelis ilmu lah kita akan teredam dari hal-hal berupa maksiat dan semacamnya. Dan Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Nasihat, kata Nabi SAW,
Qulna liman ya Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat ini? Qal lillahi wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi SAW, nasihat ini adalah untuk Allah tabaraka wa ta'ala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam di tengah mereka. Oleh karena itu, nasihat yang diberikan kepada orang-orang yang mereka haus untuk menuntut ilmu, orang-orang yang kembali ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaklah kita memperhatikan dan memberikan bimbingan semampu yang bisa kita lakukan. Kalau kita melihat keluarga kita yang butuh bimbingan, maka kita bimbing. Kalau istri kita yang membutuhkan bimbing, kata membimbing mereka, anak-anak kita, keluarga kita dan seterusnya. Maka ini semua adalah bagian daripada memberikan nasihat kepada kaum muslimin, mengajarkan kepada mereka perkara agama dan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka dari perkara dunia. Ma'asyiral ikhwah, ketika kita menginvestasikan untuk anak keturunan kita selain daripada ilmu, maka kita telah menginvestasikan sesuatu yang akan membuat dia gagal. Maka yang paling terbaik adalah ilmu, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang akan dimanfaatkan kelak. Waladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang kelak akan mendoakan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a, saya ingin membacakan nasihat untuk kita semua sebelum kita masuk kepada Sittu Durar min Usul Ahlul Athar. Nasihat dari Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin kepada murid beliau. Dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin telah wafat dan muridnya juga telah wafat. Yang tersisa adalah makalah di hadapan kita yang perlu kita bacakan dan menjadi motivasi bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin ila al-ibn hafizahullahu ta'ala. Dari Muhammad bin Salih Al-Utsaimin kepada al-ibn, kepada anak fulan bin fulan, kepada muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad sa'altani barakallahu fika an adha'a laka manhajan tasiru alaihi fi hayatik. Wahai muridku, engkau bertanya kepadaku tentang sebuah metode di dalam menjalani kehidupan. Apa cara yang efektif di dalam menjalani kehidupan? Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan keberkahan kepadamu. Kata beliau, wa inni la as'alullaha ta'ala, aku memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an, agar kiranya Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan kebenaran dan ketepatan. Ayuwaffiqana jami'an lima fihi al-huda wal-rashad was-sawabi was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin salihin muslihin. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hudatan, orang-orang yang memberikan petunjuk, muhtadin, diberikan hidayah, orang-orang yang saleh dan orang-orang yang muslih, orang-orang yang memperbaiki. Kita tidak cukup saleh, tapi juga harus muslih. Kita tidak cukup menjadi orang saleh, tapi menyempurnakan kesalehan tersebut harus dengan ada islah, harus ada perbaikan. Makanya dakwah salaf, da'watus salafiyah adalah ad-da'watul islahiyah. Dakwah salaf adalah dakwah memperbaiki, dakwah islahiyah. Kemudian kata beliau, awalan, yang pertama, apa yang harus dilakukan ma'allahi azza wa jalla. Nasihat yang pertama kata beliau adalah yang berkaitan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala? Yang pertama kata beliau, ihris
ala an takuna daiman ma'allahi azza wa jalla. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh selalu untuk bersama Allah tabaraka wa taala. Apa yang dimaksud bersama Allah tabaraka wa taala? Mustahdiran 'azamatah, menghadirkan keagungan Allah tabaraka wa taala di hati kita, di fikiran kita. Menghadirkan keagungan Allah tabaraka wa taala di hati kita. Mutafakkiran fi ayatihil kauniyah, dan memikirkan ayat-ayat kauniyah Allah tabaraka wa taala, penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan diri kita sendiri, penciptaan gunung, penciptaan laut, dan makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala yang lainnya. Mithlu khalqis samawati wal ard, seperti penciptaan langit dan bumi. Langit Allah tabaraka wa taala ciptakan 7 lapis, bumi juga seperti itu, dan banyak hal-hal yang tersembunyi pada diri kita. Yang wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian melihat, mempelajari dan mengambil ilmu. Wa ma awda'a fihima min balighi hikmatih wa bahiri qudratihi wa 'azimi rahmatihi wa minnatihi. Alangkah besarnya hikmah dan alangkah besarnya kekuasaan Allah tabaraka taala dan rahmatnya serta anugerah dan pemberian yang Allah taala berikan kepada kita. Nah, ini nasihat yang pertama, kata Syekh, hendaklah engkau selalu menghadirkan hati bahwa Allah taala selalu bersama kita. Allah tabaraka taala selalu bersama kita dengan ilmu Allah tabaraka taala. Allah taala bersama dengan kita dengan pertolongan dan inayah Allah tabaraka taala kepada kita. Oleh karena itu, al-ma'iyyatu ma'iyatan, kebersamaan Allah dengan hambanya, dengan makhluknya ada 2 macam. Ma'iyyatun 'ammah dan ma'iyyatun khassah, kebersamaan yang umum dan kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang umum bahwa Allah taala Maha mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, dan Allah tabaraka wa taala melihat. Allah taala Maha mengetahui apa yang dilakukan hamba-hambanya. Dan yang kedua, ma'iyyatun khassah, kebersamaan yang umum, kebersamaan yang khusus, di mana Allah taala mengetahui dengan ilmunya apa yang kita lakukan, dan Allah taala senantiasa memuraqabah kita, mengawasi kita, dan apabila kita di dalam kesulitan, Allah taala akan selalu membantu kita dan akan selalu menolong kita. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'ah. Begitu juga kita memperhatikan ayat-ayat syar'iyyah yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para salaf dahulu mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim hanya 10 ayat saja, tapi mereka mempelajari dengan Al-Qur'anul Karim, mempelajari dengan tafsirnya, mengamalkannya, berusaha untuk menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai tolak ukur dalam hidup mereka, menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai konsep di dalam menjalani kehidupan. Makanya Al-Qur'an apabila diberikan perhatian kita untuk kita tadabbur isinya, maka dia akan menjadi petunjuk yang mengarahkan kepada kita kepada jalan yang lebih lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'anul Karim ini akan memberikan kepada manusia jalan hidayah yang lebih lurus. Baik, kita lanjutkan ba'da salat insyaallah ya. Ba'da salat salatul isya. Baik, wassallallahu wasallama wa baraka wa na'ama ala nabiyyina Muhammadin alhamdulillah rabbil alamin. Nikmat Islam dan nikmat istiqamah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia adalah al-karamah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Kata beliau, perkara yang paling mulia, karamah yang paling mulia adalah seseorang bisa selalu istiqamah di atas Islam dan sunnah. Jadi karamah itu bukan orang berjalan di air. Nah, kalau di tepi lahan bisalah berjalan di air. Ada air pasang, bisa berjalan di atas air. Bukan ini maksudnya, dari jembatan ini berjalan kaki ke sana, dia ke kampung sebelah. Bukan ini karamah. Bukan ini karamah, kata beliau. Karamah yang sesungguhnya adalah luzumul istiqamah. Orang yang bisa istiqamah dari muda sampai tua, sampai dia wafat, itulah karamah yang selalu berbolak-balik.
Yang ketiga, ayyakuna qalbuka mamlu'an bi ta'zimillah azza wa jal hatta yakuna fi nafsika a'zama syai'. Hendaklah hatimu selalu dipenuhi dengan ta'zim, mengagungkan Allah tabaraka wa taala, sehingga tidak ada sesuatu yang besar kecuali Allah tabaraka wa taala yang engkau posisikan. Ayyakuna qalbuka mamlu'an bi ta'zimillah azza wa jalla. Hendaklah hatimu selalu mengagungkan Allah tabaraka wa taala dan jadikan Allah tabaraka wa taala zat yang paling besar di sisimu. Nah, kenapa kita terkadang mudah melakukan dosa dan maksiat? Karena kita melihat ya kepada kecilnya maksiat. Makanya para ulama kita mengatakan la tanzur ila sigharidz dzunub atau la tanzur ila sigharil ma'siyah. Jangan melihat kepada kecilnya maksiat yang kita lakukan, walakin anzur ila 'azamati man 'asait, akan tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa. Berdosa kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian kata beliau yang keempat, ini yang terakhir, an takuna mukhlishan lahu jalla wa ala fi ibadatik. Hendaklah engkau ikhlas di dalam seluruh ibadah yang engkau lakukan, bertawakal di dalam seluruh keadaan. Ikhlas dan tawakal di dalam setiap keadaan untuk mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar kita sampai kepada derajat ya Allah, kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Barangkali kita beribadah kepada Allah tapi minta pertolongan kepada selain Allah. Nah, untuk sampai kepada derajat tersebut haruslah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat syar'iyyah dan kauniyah. Kemudian kita memenuhi hati kita dengan cinta terhadap Allah dan memenuhi hati ini dengan pengagungan terhadap Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Kemudian dengan itulah kita bisa ikhlas, dan inilah yang kita dituntut untuk selalu mengikhlaskan setiap ibadah yang kita lakukan, bertawakal kepada Allah Tabaraka Ta'ala dengan menjalankan sebab-sebab yang syar'i. Di dalam setiap keadaan kita bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala untuk mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita betul-betul beribadah kepada Allah dan memohon ya pertolongan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menghadirkan hati di dalam melaksanakan seluruh ibadah yang kita lakukan, dan menghadirkan hati kita ketika kita melakukan ini perintah Allah. Ketika kita meninggalkan ini adalah larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita tidak ya terjatuh di dalam kelalaian dan kita merasakan nikmatnya beribadah, ya, nikmatnya beribadah. Dan hal ini tidak bisa kita dapatkan dengan lalai, dan kita minta selalu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pertolongan. Dan apabila kita minta pertolongan kepada diri kita sendiri, maka kita maka kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya, apalagi kalau kita sampai bersandar kepada diri kita. Makanya ma'asyiral ikhwah, ketika orang-orang menyandarkan diri atau mengatakan kepada dirinya bahwa dialah yang mengerjakan semuanya, atau dialah yang menjadi sebab kekayaannya atau menjadi sebab ilmunya dan semacamnya, maka ini semua adalah hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Atau orang mengatakan kita harus percaya diri kepada diri kita, maka ini adalah sebenarnya menafikan, atau kalau tidak mau kita katakan menafikan, ini mengurangi tawakal kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kita harus percaya kepada Allah Tabaraka Ta'ala, kemudian kita menjalankan sebab-sebab yang membuat kita sampai kepada tujuan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Masih ada hal-hal yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita ingin mengulang pelajaran kita tentang Sittud Durar min usuli ahlil athar. Dan pembahasan ini adalah tentang ancaman menyelisihi Rasul dengan penyimpangan dan kekufuran. Di sini pengarang membawakan beberapa dalil. Kata beliau, madama qad kataba Allah li atba'i nabiyhi sallallahu alaihi wasallam al-thabat 'ala ad-din faqad ja'ala mukhalifihi 'ala khatarin min dinihim.
Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi pengikut para nabi atau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap akan bertahan di atas agama Islam. Artinya kita tidak perlu khawatir memikirkan agama ini. Perlu kita khawatir macam mana nanti Indonesia, tidak perlu kita khawatir. Macam mana agama ini nanti, tidak perlu kita khawatir. Kenapa? Faqad ja'ala mukhalifihi ala khatarin min dinihim. Karena Allah tabaraka ta'ala, faqad ja'ala mukhalifi, Allah jadikan musuh-musuh Islam berada di atas bahaya yang akan menimpa agama mereka. Maksudnya orang-orang yang mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan mara bahaya di dunia sebelum akhirat. Akhirat kita tahu bahwa orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang tidak berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, cukuplah mereka tidak akan mampir di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berbagai macam tafsiran para ulama tentang orang-orang yang diusir dari telaga, ada yang mengatakan mereka adalah orang yang murtad di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang merubah agama, dan intinya yang paling menjadi perhatian kita adalah orang-orang yang mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat setelah peninggalanmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah, ila ma anzalallah, kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala, wa ila rasul, dan apa yang diturunkan kepada Rasul. Lihat bagaimana sikap orang munafik di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dan ini kita bisa buktikan di di perguruan-perguruan tinggi. Bisa dibuktikan di perguruan-perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah di mana orang-orang tidak lagi memakai Al-Quranul Karim kecuali apa yang mendukung pendapatnya, apa yang mendukung hawa nafsunya. Tidak ada qala Allah, qala Rasulullah, itu tidak ada. Ya, bagaimana sikap orang munafik? Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Engkau akan mendapati orang-orang munafik berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi manusia dari agama Islam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha bagaimana orang tidak kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha bagaimana orang-orang dia tidak mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa idza asabathum musibah, bagaimana keadaan mereka jika mereka ditimpa musibah, ditimpa kekufuran, ditimpa kebid'ahan, ditimpa dengan kesyirikan, bima qaddamat aydihim, dengan sebab perbuatan mereka, thumma ja'uka, kemudian mereka mendatangimu wahai Muhammad, yahlifuna billah, tiba-tiba mereka bersumpah atas nama Allah, in aradna illa ihsanan wa taufiqa, yang kami inginkan adalah kebaikan dan mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa Ala. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, tawa'adahum, Allah mengancam mereka bahwa mereka akan ditimpakan musibah di dalam akal mereka. Ini musibah yang paling terbesar adalah memandang atau melihat kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Akalnya sudah tidak sehat. Wali Allah tabaraka wa taala, sampai ada orang yang mengatakan bahwa orang gila bisa menjadi wali Allah tabaraka wa taala. Bagaimana itu kebelingernya akal? Nah, begitu. Ini fitnah, ini berbahaya sekali. Wa adyanihim, dan agama mereka, wa basairihim, dan cara melihat atau penglihatan hati mereka, wa abdanihim, dan tubuh-tubuh mereka serta harta mereka. Apa penyebabnya? Bisababi i'radhihim, karena mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul. Mereka berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ilmu kalam, kepada ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang lainnya. Wa tahkima ghairih, dan berhukum dengan selain hukum Allah tabaraka wa taala, selain daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahakumi ilaih kama qala ta'ala, fa in tawallaw
Fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Ketahuilah kalau ada orang yang sesat, kalau ada orang yang berpaling, ketahuilah bahwasanya Allah tabaraka wa taala menginginkan untuk mereka musibah yang disebabkan oleh sebagian dosa mereka. Nah, di antara dosa yang paling besar apa? Dosa yang paling besar setelah dosa syirik apa? Apa? Nggak, itemnya. Apa ininya? Apa? Setelah syirik membunuh. Daripada yang lain? Uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Ada yang lain? Apa? Ahsant. Meninggalkan sholat itu lebih besar dari perzinahan dan selainnya. Nggak sholat itu dosa besar. Nah, ketika seseorang itu mulai melalaikan waktu salat, di sanalah muncul kemasukan sifat orang munafik. Makanya ma'asyiral ikhwah, banyak kita dapati di perguruan tinggi, mungkin sekolah atau mungkin semacam wadah pendidikan yang mengarah mungkin kepada Islam, yang berbicara tentang hukum salat berjamaah. Misalnya berbicara tentang hukum salat berjamaah. Tapi ketika datang azan, Allahu Akbar, bubar, dan musola pun tidak ada isi. Atau orang tidak memperhatikan masalah salat. Salatnya jam 2, salatnya jam 3 mau masuk asar, atau salatnya jam 6, salatnya jam 5, salatnya orang munafik. Nah, ketika dosa meninggalkan salat atau dosa melalaikan salat ini adalah dosanya orang-orang munafik, dari sinilah mulai muncullah penyimpangan-penyimpangan. Bi ba'dhi dzunubihim, dengan sebagian dosa. Ditambah lagi sombong terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah pekatlah kesesatannya, bertambah jauhlah dia dari jalan Allah Jalla wa Ala. Masalah ini ma'asyiral ikhwah, masalah dosa ini dia akan membuat kita malas. Masalah dosa ini akan membuat kita tidak bersemangat menjalankan agama Allah Jalla wa Ala. Dia tidak seperti penyakit jantung yang bisa dideteksi. Maksudnya ada penyakit yang memang nampak zahirnya. Kalau kita patah tangan, nampak tangannya patah. Kalau hati yang sakit, terkadang orang tidak bisa merasakan hatinya sedang sakit. Hatinya sedang dalam syubhat, hatinya dalam keadaan bersyahwat. Karena orang tidak bisa merasakan ini. Nah, oleh karena itu ma'asyiral ikhwah, berhati-hati kita. Fa in tawallau, kata Allah, jika ada orang yang berpaling sesat, fa'lam, ketahuilah bahwasanya Allah menginginkan baginya musibah bi ba'dhi dzunubihim, dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau sudah biasa ninggalin salat, sudah biasa melalaikan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia terbiasa ma'asyiral ikhwah, terbiasa. Dan ini adalah perkara yang paling penting. Lihatlah, perhatikanlah, kalau orang-orang yang salatnya itu tidak memperhatikan tumakninah, bisa sudah dipastikan hatinya itu tidak tumakninah, pasti tidak tumakninah, ya. Kemudian i'tadharu bi annahum innama qasadul ihsana wat taufiq, kata mereka yang mereka inginkan hanyalah kebaikan dan taufik. Kemudian ma'asyiral ikhwah, qala al-Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Ibnu membawakan firman Allah tabaraka wa taala, Syekh mengatakan, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari firman Allah tabaraka wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perintah Allah, an tusibahum fitnah, mereka akan terkena fitnah, terkena ujian, terkena cobaan, ya, aw yusibahum adzabun alim, atau terkena azab yang pedih. Amara man khalafa amrahu an yahdhar al fitnah, bahwa Allah tabaraka taala memerintahkan orang yang menyelisih perintahnya untuk berhati-hati bahwa dirinya tidak aman dari fitnah. Wal fitnah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini maksud dengan fitnah di sini adalah ar-riddah wal kufur, murtad dan kufur,
Ya, qala subhanahu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi kemurtadan di tengah masyarakat. Qala al-Imam Ahmad fi riwayat al-Fadl bin Ziyad. Berkata Imam Ahmad di dalam riwayat Al-Fadl bin Ziyad, "Nazartu fil mushaf." Kata Imam Ahmad, ya, dalam riwayat Al-Fadl bin Ziyad, aku melihat, memperhatikan, membaca Al-Qur'anul Karim, mentadabbur isi Al-Qur'anul Karim, fawajadtu ta'atar Rasul, aku mendapati perintah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam 33 tempat. Thumma ja'ala yatlu, kemudian membacakan firman Allah tabaraka wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Wa ja'ala yukarriruha, dan dia mengulang-ulangnya. Wa mal fitnah, apa ini maksud dengan fitnah? Kata beliau, asyirku, perbuatan syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil itu hanya pembagian daripada syirik besar. Ada syirik besar, ada syirik kecil, tapi semuanya adalah dosa besar. Lebih besar daripada meninggalkan salat itu sendiri, karena dia adalah bagian daripada dosa syirik. Kemudian la'allahu idza radda ba'dha qawlih, barangkali sebagian orang menolak perkataan karena dia tidak suka, atau perkataan itu tidak sesuai dengan nafsunya, tidak sesuai dengan hawanya, lalu dia campakkan, dia tinggalkan. Apa kata Imam Ahmad? An yaqa' fi qalbihi syai'un minaz zaigh, akan masuk ke dalam hatinya syubhat yang membuat dia menyimpang dari agama Allah Jalla wa Ala, fayuzighu qalbuhu fayuhlikuhu. Ketika itu hatinya melenceng, menyimpang, maka dia pun binasa. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'a. Ayat yang berikutnya kata beliau, wa minal kalimatis sa'irati 'inda salaf qauluhum asra'un nasi riddatan ashabul ahwa. Ini dia. Di antara perkataan yang ma'ruf yang tersebar di kalangan para salafus salih, kata mereka, asra'un nasi riddatan, orang yang paling cepat murtadnya adalah orang yang mengekor hawa nafsu, orang yang beragama dengan hawa nafsu. Walamma kana aslu kufri ahli alkitab min jihati mukhalafati rasul, ketika inti daripada kekufuran ahlul kitab, apa inti kekufuran ahlul kitab? Kata beliau, mukhalafatir rasul, menyelisihi rasul. Itu inti daripada kekufuran ahlul kitab, menyelisihi rasul. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis firman Allah tabaraka taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, ahli ilmu di antara mereka, atau pendeta-pendeta mereka. Ahbar ini murabbinya orang-orang Yahud, sedangkan ruhban adalah pendeta orang Nasara. Arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan. Fi hadha siyaq al-karim faidatan. Dalam ayat yang mulia ini ada dua faedah yang menjadi pondasi atau menjadi sebab kenapa orang-orang ahlul kitab menjadi kafir kepada Allah tabaraka taala. Maka jawabannya adalah karena mereka menyisihi Rasul. Maka di dalam dalil ini terdapat faedah dua. Yang pertama, anna sababa kufrihim huwa ta'zimuhum ulama'ahum hatta ghaddu min haqqillahi wa rasulihi fit tahakumi ilaihima. Kata beliau, dari ayat yang mulia ini dapatlah kita simpulkan yang pertama faedahnya, bahwa penyebab kufurnya ahlul kitab, al-yahud wan nasara, atau al-yahud, ta'zimu ulama'ihim, mereka mengagungkan ulama mereka sehingga mereka melupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya. Hak apa? Berhukum dengan hukum Allah dan rasulnya. Apa ciri orang Yahud? Ciri khas orang Yahud berhukum dengan hukum siapa? Ulama. Bukan berhukum dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dhab. Dan di leherku terdapat salib yang terbuat dari emas.
Jadi umur salib ini bukan setahun 2 tahun, tapi sudah lama. Di masa Nabi pun ada orang yang memakai salib terbuat bahkan dari emas, Adi bin Hatim. Kemudian apa kata dia? Faqala ya Adi, wahai Adi, utruh anka hadzal wathan, wahai Adi, campakkan olehmu patung ini, salib ini, buang. Wa sami'tuhu yaqra'u min surati Bara'ah. Ya, aku mendengar Nabi SAW membacakan firman Allah Tabaraka Ta'ala yang kita sebutkan tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qal amma innahum lam yakunu ya'budunahum. Ketahuilah bahwasanya orang-orang Yahud mereka tidak menyembah guru-guru mereka atau tidak menyembah ulama-ulama mereka, akan tapi mereka apabila ada sesuatu perkara yang dihalalkan oleh ulama mereka halalkan. Apa yang diharamkan itulah yang menjadi standar mereka. Apabila para ulama menghalalkan, mereka halalkan. Apabila ulama mengharamkan, maka mereka mengharamkan. Mereka tidak memperhatikan bahwa hak Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah hak yang paling tertinggi, bahwa seseorang wajib berhukum dengan hukum Allah Tabaraka Ta'ala sebelum hukum-hukum yang lain. Nah, disinilah di mana kesesatan orang-orang al-Yahud disebabkan oleh mereka mengagungkan ulama mereka, mengalahkan keagungan terhadap Allah Tabaraka Ta'ala dan Rasulnya, sehingga mereka menghilangkan hak Allah Tabaraka Ta'ala dan hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa haknya? Berhukum dengan hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sedangkan ciri khas dari para orang Yahud adalah mereka mengembalikan seluruh hukum dan seluruh perintah kepada perintah ulama mereka. Apa yang dihalalkan oleh ulama mereka inilah yang halal, apa yang mereka haramkan maka inilah yang haram. Kemudian yang kedua dan terakhir, anna fil iqtisar ala at-tandid bi sani' al-yahud wan nasara tanbihan ala qismai al-mukhalafah lirrusul la thalitha lahuma. Nah, kata beliau, faedah yang kedua dari ayat ini, Allah hanya menyebutkan dua ciri khas perbuatan dari orang Yahud dan Nasara sebagai peringatan bagi kita. Allah menyebutkan, Allah memfokuskan hanya kesesatan daripada dua kelompok besar, al-Yahud dan Nasara. Apa kesesatannya? Apa penyimpangannya? Bahwa kesesatan mereka adalah mukhalafatir rusul, menyelisihi para nabi dan rasul yang terangkum di dalam dua hal. Apa itu? Yang pertama, at-tafrid wal ifrat atau al-ifrat wat tafrid. Yang ini terangkum di dalam ucapan kita yang bisa kita ringkas, al-ifrat wat tafrid, berlebih-lebihan yang pertama, dan yang kedua mengurangi. Berlebih-lebihan terhadap para ulama mereka, dan al-ifrat wat tafrid dan at-tafrid artinya at-taqsir. Yang pertama berlebih-lebihan terhadap para ulama, sedangkan orang-orang Nasara mereka tidak memberikan hak para ulama mereka atau tidak memberikan hak yang sebenarnya. At-tafrid huwa alladhi huwa an-nasibul awfar lil yahud mu'dhil anbiya wa qatalahum. Kata Syekh Malik, alladhi at-tafrid, yang dimaksudkan dengan at-tafrid artinya orang-orang yang berlebih-lebihan adalah bagian terbesar, bagian yang paling mencolok pada orang-orang Yahud, orang-orang yang menyingkiti para nabi dan para pembunuh para nabi dan rasul. Sedangkan al-ifrat maksudnya adalah at-tafrid artinya mengurangi, tidak memberikan hak kepada para nabi dan rasul, adalah perbuatan yang paling mencolok pada orang Yahud, orang-orang yang menyakiti para nabi dan rasul, orang-orang yang membunuh mereka. Sedangkan al-ifrat yang mengurangi atau orang yang berlebihan, huwa nasibul awfar lin nasara dzawul ghulu. Dan al-ifrat artinya berlebih-lebihan adalah bagian yang paling mencolok pada orang-orang Nasara, orang-orang yang ghulu, sehingga Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan. Sedangkan orang Yahud tidak. Orang Yahud menjadikan ulama mereka seperti orang yang bisa menghalalkan dan mengharamkan. Bahkan mereka tidak memberikan hak para nabi dan rasul, bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul. Nah, berlebih-lebihan adalah sifat orang-orang Nasara, mengurangi hak adalah orang-orang
al-Yahud. Wa hadha min i'jaz al-Qur'an al-'azim, dan ini merupakan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk memegang Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha semaksimal mungkin agar memberikan arahan kepada umatnya agar mereka terjauhkan dari penyakitnya orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum, pelajarilah, ambillah apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Sungguhnya orang-orang yang celaka di antara kalian dahulu, mereka banyak bertanya di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dan suka berselisih dengan para nabi. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, jika aku larang kalian dari suatu perkara maka jauhilah. Jika aku perintahkan kalian maka lakukanlah semampu kalian. Nah, di sinilah fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kita diperintahkan semampu kita. Dan sedangkan meninggalkan yang haram maka kita diperintahkan secara totalitas. Apabila aku larang kalian maka tinggalkan secara totalitas. Jika aku perintahkan kalian maka lakukanlah secara semampu yang bisa kalian lakukan. Nah, jadi kalau takwa, perintah bertakwa kepada Allah semampu kita. Kalau perintah untuk meninggalkan larangan atau larangan terhadap sesuatu, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan secara totalitas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian, maka di rokok itu sendiri ada tulisan rokok membunuhmu. Jelas ma'asyiral ikhwah? Maka tidak boleh dikonsumsi. Oh, lalu dia mengatakan saya awalnya 3 bungkus, sekarang sudah bisa 1 bungkus. Tidak bisa. Hari ini, malam ini juga wajib kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan. Karena ini larangan membunuh diri. Ditambah lagi dengan larangan-larangan yang lain. Kita tidak berbicara tentang orang yang menolak dalil. Karena orang yang menolak dalil, antum paparkan 1000 dalil, maka dia tidak akan menerimanya. Tapi orang yang menerima kebenaran al-haq, antum sampaikan 1 dalil, maka dia akan mengikuti. Wassallallahu wasallama wa baraka wa an'ama ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan besok bisa kita melanjutkan kajian tentang Sittud Durar atau al-usul ats-tsalatsah insyaallah taala. Baik, sampai sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan terbaik untuk ikhwan dan akhwat yang telah memudahkan kami untuk datang kemari. Wassallallahu wasallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.